Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Hadi Satria. Hari ini gua akan bercerita lagi tentang cerita mistis atau horor yang narasumber sudah dikirimkan kepada saya. Untuk itu lebih lengkapnya kita simak video berikut. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta komen. Dan bagi kalian yang mempunyai kisah horor atau mistis serta mempunyai kisah nyata, boleh kirimkan kisahnya melalui link yang ada di deskripsi kami. Kisah dimulai dari Nugi, seorang animator profesional yang bekerja di rumah produksi. Nugi ini sehabis bekerja biasanya ia selalu mengerjakan kerjaan atau proyek tambahan dari teman-temannya atau konten kreator yang telah mengetahui kinerja dari Nugi tersebut. Pada suatu malam ketika Nugi sedang mengerjakan proyek tambahan dari berbagai temannya, seperti tidak biasanya, perasaan Nugi agak sedikit tidak enak karena berbagai macam hal. Ketika ia sedang mengerjakan proyek tersebut, ia lantas membuat teh hangat untuk menenangkan suasana dan pikirannya. Ketika selesai membuat teh, Nugi kembali bekerja untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah memasuki masa deadline-nya. Ketika itu, saking capek dan lelahnya, Nugi bekerja sampai larut malam dan bahkan sampai pagi. Nugi akhirnya tertidur pulas di depan komputernya tersebut. Pagi harinya, Nugi dibangunkan oleh ibunya. Ibunya berkata demikian, "Gi, bangun. Kau nih kebiasaan tidur di depan komputer terus hampir setiap malam. Nanti badan kau pada sakit loh." Nugi ketika itu terbangun dan ia berkata kepada ibunya, "Iya mah, semalam ketiduran saking lelahnya." Ibu Nugi pun lantas penasaran, ingin melihat apa yang Nugi buat semalam. Dan ketika ibu Nugi melihat di komputer atau layar komputer, di sana ada suatu gambar animasi tapi berbentuk wajah perempuan yang sangat-sangat cantik. Nugi lantas penasaran dan langsung melihat ke layar monitor komputernya. Dan ternyata betul, ada suatu gambar animasi berbentuk wajah wanita yang sangat-sangat cantik. Nugi berkata kepada ibunya ketika itu, "Ah, bukan Nugi ini yang gambar mah. Kakak kali mungkin iseng ketika Nugi tidur." Ibunya lantas menjawab, "Ah, kau ini ada-ada saja. Ya sudah, sana mandi." Di kantor, Nugi seperti orang linglung. Ia hanya terdiam dan melamun seraya memikirkan, gambar itu siapa ya yang buat? Kok tiba-tiba muncul gambar tersebut? Kakak apakah mungkin menggambar sebagus itu? Jenal teman Nugi ketika itu menghampiri Nugi dan bertanya kepada Nugi, "Gi, gimana prospek proyek kemarin? Ada perkembangan nggak?" Nugi membalas, "Iya, sedang dikerjakan proyeknya. Sedikit lagi selesai, tinggal finishing saja." Jenal kemudian bertanya lagi kepada Nugi, "Lu kenapa, Gi? Kok diem aja? Nggak kayak biasanya? Lu sakit?" Nugi membalas, "Enggak, hanya kecapean saja." Setelah pulang bekerja, Nugi kembali ke aktivitas rutin, yaitu mengerjakan proyek tambahan di rumahnya. Tepat pukul 10 malam, Nugi sedang asik mengerjakan proyek tersebut. Tiba-tiba ada bunyi pintu garasi rumah Nugi terbuka atau seperti orang membukanya. Krok, krok,
Nugi yang mendengar suara bunyi dari pintu garasi rumah Nugi tersebut, ia beranggapan bahwa mungkin kakak pulang kerja. Ya sudahlah. Nugi pun cuek dengan keadaan tersebut dan bunyi tersebut. Tapi bunyi itu tidak berhenti. Seperti ada orang yang memainkan pintu di depan rumah Nugi tersebut. Pintu itu dibuka terus, ditutup, dibuka dan ditutup. Kalau pintu rolling door itu kan bunyi ya, jelas. Dan itu jelas terdengar sekali. Seperti ada orang yang memainkan pintu ketika itu. Nugi pun akhirnya penasaran ketika itu. Nugi langsung berdiri dari bangku kerjanya dan langsung ke depan untuk melihat siapa sih yang membuka pintu, siapa sih yang menutup pintu tersebut. Tapi ketika Nugi melihat ke depan, tidak ada seorang pun yang berdiri di depan pintu tersebut. Nugi pun penasaran, siapa ya kira-kira yang memainkan pintu tersebut. Nugi pun lantas masuk kembali dan kembali mengerjakan proyek tersebut. Ketika pukul 1 malam, Nugi masih mengerjakan proyek tersebut karena sangat mepet dengan deadline yang temannya berikan untuk dikerjakan dan diselesaikan. Nugi pun lagi-lagi harus lembur sampai pagi untuk mengerjakan proyek tersebut. Ketika Nugi sedang mengerjakan proyek tersebut, Nugi merasa lagi-lagi ada yang mengawasi Nugi di belakang Nugi. Posisi belakang Nugi itu adalah percis ruang tamu, di mana banyak tentu bangku-bangku yang berada di sana. Hati Nugi merasa tidak tenang ketika itu. Lagi-lagi seperti ada yang mengawasi Nugi ketika itu. Tapi Nugi tidak berani untuk menengok ke belakang. Lambat laun Nugi makin penasaran dan makin merinding ketika itu. Alhasil, dengan keberanian yang Nugi miliki, Nugi langsung melihat ke belakang. Ada apa sih di belakang? Ketika Nugi melihat ke belakang, betapa kagetnya Nugi, ada sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, sedang duduk sambil menunduk di bangku ruang tamu. Nugi kaget ketika itu. Nugi pun langsung gemetar ketika itu. Nugi ingin kabur, tapi tidak bisa. Alhasil, Nugi pun duduk di bangku kerjanya kembali. Seraya ingin mengumpulkan tenaga untuk berdiri, tapi tidak bisa. Alhasil, Nugi terus berusaha untuk berdiri sambil ingin mengucap, tapi lagi-lagi tidak bisa. Dan endingnya, Nugi pun lemas dan pingsan di tempat duduknya. Ketika datang subuh, azan sudah berkumandang, kakak Nugi sudah pulang dari kerjaannya. Kakak Nugi lantas melihat Nugi sedang tertidur pulas di bangku komputernya dan langsung membangunkan Nugi ketika itu. "Gi, bangun yuk, pindah ke kamar. Nanti kau sakit badannya di sini terus tidurnya." Nugi ketika itu alhamdulillah sudah terbangun dari pingsannya. Kakak Nugi tidak tahu kalau Nugi itu ternyata pingsan. Tapi ketika bangun, Nugi tidak bercerita tentang apa yang ia alami dari kejadian malam itu. Nugi pun langsung pindah ke kamarnya. Tepat pukul 7 pagi, Nugi berangkat ke kantor untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda karena semalam Nugi tertidur atau pingsan. Di sana Nugi bekerja sangat giat karena
terkendala masalah deadline yang ada di depan mata untuk proyek-proyek yang ia sedang buat. Hari itu Nugi memutuskan untuk lembur dibantu oleh rekannya dalam menyelesaikan proyek tersebut. Karena Nugi paham bahwa ketika ia mengerjakan di rumah tidak akan selesai karena banyaknya gangguan-gangguan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Nugi tersebut. Tepat pukul 12 malam, Nugi dan rekannya menyelesaikan proyek tersebut dan langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, Nugi merasakan seperti ada yang terus mengawasi gerak-gerik Nugi sepanjang perjalanan menuju rumah. Ketika Nugi sudah sampai rumah, Nugi seperti mendengar seperti ada orang yang menangis, dan suaranya ini seperti seorang perempuan menangis dengan terseduh-seduh sekali. Nugi berusaha untuk mencari sosok perempuan yang menangis tersebut, karena tepat di depan rumah Nugi itu tanah kosong itu masih sangat-sangat luas, dan pohon-pohon pisang itu masih berjajaran di lahan kosong tersebut. Nugi pun membiarkan pintu rumahnya terbuka dan motor masih terparkir di depan rumah. Seraya Nugi masih mencari siapa yang menangis ini. Ketika Nugi sedang mencari arah dari tangisan perempuan tersebut, Nugi kaget karena dari suara tangisan menjadi suara perempuan tertawa. Suara tertawa perempuan tersebut makin kencang dan makin melingking diiringi dengan angin yang sangat besar. Nugi pun panik ketika itu. Nugi berusaha menaikkan motornya ke atas rumahnya, tapi lagi-lagi motor tersebut tidak bisa ditarik ketika itu. Seperti ada sosok yang memegangi motor tersebut. Nugi pun langsung berlari ke arah pos satpam seraya ingin meminta bantuan ketika itu. Tapi lagi-lagi di saat Nugi sedang berlari, seperti sosok itu mengejar Nugi sambil terus tertawa dengan sangat kencang dan diiringi dengan angin yang sangat-sangat kencang. Nugi pun terus berlari ketika itu. Sampai di mana hampir mendekati pos satpam, suara itu lantas hilang. Angin pun lantas hilang. Nugi pun langsung bercerita kepada bapak-bapak yang berada di pos tersebut mengenai apa yang ia alami, dan Nugi pun diantar pulang ke rumah. Pagi harinya Nugi terbangun dan Nugi merasa badannya panas serta keluar keringat dingin, dan Nugi memutuskan untuk izin dari kerjaannya. Ketika Nugi sedang beristirahat di kamar, ada pesan yang datang kepada Nugi melalui pesan WhatsApp ketika itu. Pesan itu berbunyi seperti ini: gimana rasanya selalu didampingi perempuan cantik? Nugi pun masih belum paham dengan apa yang terkandung di dalam isi pesan tersebut. Tapi Nugi mengkaitkan dengan cerita akhir-akhir ini bahwa Nugi sering mengalami fenomena mistis yang terjadi. Nugi pun alhasil berdebat dengan sosok yang mengirimkan pesan WhatsApp kepada Nugi tersebut. Singkat cerita, ternyata yang mengirimkan pesan WhatsApp tersebut adalah mantan pacar Nugi yang merasa sakit hati dan ingin melampiaskan rasa sakit hatinya itu dengan meminta bantuan kepada orang yang salah, dengan tujuan untuk membalas dendam terhadap Nugi. Alhasil, apa yang Nugi alami akhir-akhir ini buah dari balas dendam mantan pacar Nugi tersebut. Nugi pun akhirnya memutuskan untuk bercerita kepada pihak keluarga Nugi dan meminta bantuan terhadap pemuka agama dan tokoh agama di lingkungan sekitarnya
untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak makin larut. Demikian untuk cerita hari ini. Terima kasih yang telah menyaksikan. Jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta komen. Dan bagi kalian yang mempunyai kisah horor atau mistis serta mempunyai kisah nyata, boleh kirimkan kisahnya melalui link yang ada di deskripsi kami. Terima kasih. Assalamualaikum.